Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagi pemilik kuda dan supporter, kehadiran mereka semata-mata ingin mendukung kuda unggulan. Sementara itu, kehadiran pedagang dan penyedia hiburan, tujuan mereka berbeda, ingin dapat laba. Sebaliknya, para orang tua sengaja mengantar putra-putri bukan untuk nonton pacuan kuda, tetapi naik komedi putar, beli gulali dan mainan, makan tupocok yaitu potongan tebu yang dicucuk. Begitupun dengan remaja putra dan putri, menjelajah luasan arena pacuan kuda, kesempatan bercengkrama dengan teman atau pasangan. Disitulah tempat paling dinanti mengikat janji. Sering sebelum jam pelajaran berakhir, siswa sekolah menengah lompat pagar sekolah, berlari ke musara alun. Tujuan mereka sekedar tawaf, atau keliling arena pacuan kuda bersama si dia. Babak final pacuan kuda berlangsung pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 1969. Itu pertanda berakhirnya seluruh acara hiburan rakyat tersebut. Di hari terakhir itu, pengunjung sudah hilir mudik, alias tawaf mengeliling arena pacuan kuda, sejak nikmatani lo atau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebagian lagi nongkrong di warung kaget, yang bertebaran-bertebaran di sana. Sejumlah keluarga sengaja membentangkan tikar di rerumputan lapangan sepak bola, itu semacam posko. Sementara aku, datang ke arena pacuan kuda, demi seuntai janji cinta. Janji dari balik dinding antara aku dengan Rani. Bertemu di tiang gawang timur lapangan sepak bola. Hampir sejamku menanti, berdiri di tiang gawang timur lapangan sepak bola, tak jua wajah Rani terlihat. Akankah bidadari bersampat itu ingkar janji, janji saat murojok di malam kelam? Kutelisik wajah manusia yang hilir mudik, tak jua terlihat wajah cantik itu. Bahkan ikut tawaf, mengarus bersama gelombang manusia, tetap saja bidadari bersampat tak bersua. Rasa putus asa nyaris mencapai batas kepala. Sanubariku berbisik, tunggulah beberapa detik lagi di tiang gawang timur. Kuturuti, aku bersandar pada balok kayu bercat putih, menelisik wajah manusia yang lalu lalang. Akhirnya putus asa, dan melangkah pergi. Kubiarkan telapak kaki ini melangkah pergi, membawa Niko Simetuah ke dalam kumpulan manusia di depan tribun utama. Bang Niko. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang perempuan berulang-ulang. Suara merdu dan lembut, familiar dengan telingaku. Terhenti langkah kaki di garis 16. Kupalingkan wajah ke arah suara itu, dua gadis berdiri di bawah tiang gawang. Seorang remaja putri, dan seorang anak. Silau pancaran cahaya matahari, tak dapat kulihat wajah mereka. Hanya bebayang kebaya warna lembayung, dan gaun anak warna kuning bermotif bunga. Perempuan berkebaya lembayung, melambai ke arahku. Kudekati dua entitas itu, Rani, ada Safira pula. Pekikku setengah histeris, berlari mendekati mereka. Sudah lama, tanyaku terengah-engah, menyalami Rani dan Safira. Baru beberapa menit, jawab Rani menatap mataku penuh rasa rindu. Siapa saja datang? Selidikku, Bibi, Amira dan Safira, jawabnya sambil mengelus-elus kepala Safira. Adi, tanyaku berharap. Dia ke danau dengan kil, menebar jaring, jawab Rani mengalihkan pandangan ke kerumunan manusia. Adi memang kurang suka menonton pacuan kuda. Menurutnya buang-buang waktu, lebih baik memancing dan menebar jaring. Aku pun sebenarnya kurang suka, tetapi sudah berjanji dengan Rani, rela lama menanti di bawah tiang gawang. Kuajak Rani jalan ke sisi utara lapangan, dia setuju. Melangkah menuruni jalan setapak di antara semak, menuju ke depan tribun. Di sana, di dekat kubangan yang dikelilingi semak, ada warung penjual pecal sawi Nimo, daun sintrong.